Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fitrialia dengan NIM Gen 0023034. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi anatomi mengenai neuroanatomi. Yang pertama itu membahas tentang gangguan motorik. Jadi saya akan membahas tentang area Brodmann, traktus piramidalis, serta traktus ekstrapiramidalis. Nah, ini untuk area Brodmann. Jadi di otak tuh dibagi menjadi beberapa bagian yang fungsinya tuh untuk mengintegrasi fungsi-fungsi yang berbeda untuk mengontrol tubuh kita. Yang pertama itu ada area Brodmann nomor 4. Area Brodmann nomor 4 ini ada di gyrus precentralis atau di depan dari sulcus centralis yang ini, dan fungsinya tuh untuk area motorik yang primer, dimana dia tuh untuk mengontrol gerakan volunter dan wajah serta ekstremitas. Nah, dia ini berikatan dengan traktus piramidalis. Jika terjadi gangguan pada area Brodmann nomor 4, maka bisa menyebabkan paresis atau lesi pada pada ekstremitas kita. Lalu yang kedua itu ada area Brodmann nomor 6. Fungsinya itu untuk perkembangan gerakan motorik sistem untuk yang berikatan dengan traktus ekstrapiramidalis atau motorik yang sekunder. Lalu ada gyrus postcentralis. Di sini terdapat area Brodmann nomor 312 dan 43. 312 ini fungsinya untuk fungsi sensorik yang primer, di mana dia untuk suhu, tekanan, lalu nyeri dan lain-lain. Lalu untuk yang nomor 43 ini tuh fungsinya untuk gustatorik atau berhubungan dengan pengecapan. Jadi jika terjadi kerusakan akan menyebabkan aguesia. Lalu selanjutnya itu ada area Brodmann nomor 44 dan 45. Tepatnya tuh ada di gyrus frontalis, dan dia tuh fungsinya untuk mengontrol bicara motorik. Jadi untuk berbicara itu tuh diatur oleh area Brodmann nomor 44 dan 45. Jadi kalau terjadi lesi bisa terjadi apasia motorik. Area nomor 17 atau area visual primer ini itu letaknya ada di visura calcarina, dan dia ini fungsinya untuk penglihatan primer. Nah, lalu untuk yang sekundernya itu adalah 18 sama 19. Lalu ada area nomor 4142. Nah, 4142 ini fungsinya untuk pendengaran primer atau auditori primer, dan nanti untuk yang sekundernya itu adalah area nomor 22. Nah, sebenarnya masih banyak, tapi itu saja yang saya bahas. Selanjutnya saya akan membahas tentang traktus piramidalis dan traktus ekstrapiramidalis. Untuk yang traktus piramidalis, jadi sistem piramidalis itu jaras dari area motorik primer dan area motorik sekunder juga, atau kita tadi menyebutnya dengan area 4 sama 6, yang berjalan menuju medula spinalis. Nah, serabut piramidalis ini akan menyilang kolateral di bawah medula oblongata dan disebut dengan namanya decussatio piramidalis, dan bakal melanjutkan diri menjadi traktus corticospinalis yang lateralis. Lalu sisanya tuh nggak menyilang dan terdapat pada funiculus anterior medula spinalis sebagai traktus corticospinalis yang anterior. Jadi yang menyilang tuh yang lateral, dan yang tidak menyilang tuh yang anterior. Nah, traktus piramidalis ini berasal dari cell beds dan bakalan berjalan descendent, kemudian akan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Itu buat yang traktus piramidalis. Selanjutnya traktus ekstrapiramidalis itu fungsinya sebagai pengendali aktivitas motorik, yang pencetusnya itu adalah korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Jadi terdiri dari traktus vestibulospinalis, lalu traktus reticulospinalis yang ventrolateral dan lateral, sama traktus tectospinalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis inilah yang menunjang kerja dari traktus piramidalis yang tadi. Lalu selanjutnya tuh membahas tentang gangguan visual. Jadi untuk di materi ini saya akan bahas tentang
encephalon, medula spinalis, nervus cranialis, vaskularisasi lebih tepatnya circulosus arteriosus bilisi, dan jalur penglihatan. Nah, yang pertama itu adalah anatomi dari encephalon. Nah, yang pertama itu adalah cerebrum. Jadi cerebrum itu merupakan bagian encephalon yang terbesar yang ada di fossa cranii anterior dan media, terdiri dari dua bagian, yaitu hemisferium dextra et sinistra, dan keduanya itu bakalan dipisahkan oleh visura longitudinalis. Lalu bakalan disatukan oleh corpus callosum. Nah, di cerebri ini dia terbagi menjadi beberapa lobus, ada 6 lebih tepatnya, tapi yang terlihat itu ada 4, yaitu lobus frontalis, ini lobus frontalis, lalu lobus parietalis, lalu ada lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Sebenarnya ada lagi lobus yang harus dibuka kalau ingin melihatnya, yaitu adalah lobus insula dan lobus limbicus. Ini untuk lobus insula. Nah, yang pertama itu adalah saya akan membahas tentang lobus frontalis. Jadi di lobus di otak itu terdapat di cerebrum itu terdapat gyrus dan sulcus. Kalau gyrus itu merupakan bagian yang menonjol, serta kalau yang sulcus itu yang ke bawah. Nah, yang lobus frontalis itu yang ini, dia terdiri dari 4 gyrus, yaitu gyrus precentralis, lalu ada gyrus frontalis superior, lalu gyrus frontalis media, dan gyrus frontalis inferior. Kalau sulcusnya sendiri berarti ada sulcus precentralis, sulcus frontalis superior, sama sulcus frontalis yang inferior. Lalu ini ada lobus parietalis. Lobus parietalis ini dia terdiri dari 3 gyrus, yaitu gyrus postcentralis, lalu ada gyrus parietalis superior, dan gyrus parietalis yang inferior. Nah, dia ini bakalan yang parietalis superior sama inferior ini bakalan dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Lalu ini ada lobus yang temporalis. Lobus temporalis ini dia terdapat gyrus temporalis superior, gyrus temporalis media, sama gyrus temporalis yang inferior. Terus yang terakhir itu ada lobus occipitalis. Di sini terdiri dari gyrus occipital superior, inferior, sama keduanya itu bakalan dipisahkan oleh sulcus occipitalis yang lateralis. Nah, itu untuk yang terlihat. Lalu kalau yang di dalam itu ada lobus insula. Di lobus insula itu tuh terdiri dari gyrus longus insulae, lalu gyrus brevis, sama sulcus centralis insulae, dan sulcus circularis insulae. Terus di situ juga terdapat limen insulae. Nah, untuk yang lobus limbicus itu terdiri dari gyrus cinguli, gyrus parahipokampus, dan terdapat area subkalosi atau para olfaktoria. Lalu selanjutnya adalah medula spinalis. Jadi medula spinalis itu terdapat struktur yang eksterna dan struktur interna. Kalau yang struktur eksternanya dia terdiri dari visura mediana anterior dan sulcus mediana posterior, serta yang anterolateralis. Nah, yang anterolateralis ini sebagai tempat keluarnya radix anterior atau radix motorix. Sedangkan kalau yang posterolateralis ada juga sulcus posterolateralis, itu tuh fungsinya untuk tempat keluar dari radix yang sensorix atau bagian yang posterior. Nah, tapi kalau yang struktur internanya itu terdiri dari substansia alba sama substansia grisea. Kalau yang alba itu warnanya putih karena dia tuh isinya serabut syaraf yang ada mielinnya. Nah, bakalan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, lateral, sama posterior. Sedangkan kalau yang griseanya itu tuh warnanya abu-abu karena kebanyakan isinya tuh badan sel. Nah, di tengahnya tuh bakalan terdapat kanalis centralis yang nantinya tuh bakalan terisi oleh liquor cerebrospinal hingga ke ventriculus yang terminal. Nah, ini buat ilustrasi dari medula spinalis itu seperti ini. Jadi di medula spinalis itu terdapat pembesaran, ada 2, yaitu nama lainnya adalah intumescentia. Yang pertama ada intumescentia cervicalis, itu tuh ada di sini, tepatnya ada di vertebrae cervicalis yang ketiga sampai thoracalis yang kedua. Jadi klimaksnya itu ada di vertebrae cervicalis yang ke-6. Lalu pembesaran kedua itu ada di bagian lumbal, tepatnya ada di thoracalis yang ke-10 sampai lumbal 2. Dan klimaksnya itu ada di thoracalis yang ke-12.
Lalu di vertebra ini terdapat bagian namanya conus modularis. Jadi conus modularis ini merupakan ujung inferior dari medula spinalis yang bakalan membentuk seperti bentuk kerucut seperti ini, namanya conus modularis. Lalu untuk ada juga bagian cauda equina. Jadi cauda equina itu bagian yang ini, dan dia itu merupakan struktur yang buntut pada radix lumbalis et sacralis. Lalu yang ketiga itu adalah nervus cranialis. Olfaktori itu fungsinya untuk penghidu atau untuk penciuman. Lalu untuk yang optikus untuk penglihatan. Kalau yang oculomotorius, trochealis, dan abdusen itu fungsinya untuk menggerakkan otot-otot bola mata. Lalu untuk yang trigeminal itu bagian wajah. Facialis itu juga untuk di bagian wajah. Untuk vestibulocochlearis itu untuk vestibular dan koklear. Lalu untuk glossopharyngeus itu lebih tepatnya untuk pengecapan. Nah, untuk vagus itu untuk parasimpatis dari organ-organ seperti jantung, paru, dan lain-lain. Lalu untuk nervus accessorius itu untuk musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Dan kalau yang terakhir itu hipoglossus, fungsinya untuk otot di lidah. Nah, lalu untuk tempat keluar dari nervus cranialis, yang pertama itu ada nervus olfactorius. Dia keluarnya ada di sini, lebih tepatnya di bulbus olfactorius dan foramina cribosa ossus othmaidolis. Lalu ada yang kedua itu nervus opticus, tempat keluarnya ada di canalis opticus di sini, dan lebih tepatnya itu di chiasma opticum. Lalu ada nervus yang ketiga itu nervus oculomotorius, itu yang di sini. Dia keluarnya di sini, dia di fossa interpendicularis dan visura orbitalis yang superior. Lalu untuk trochlearis itu dia di cauda colliculus inferior, dan kalau yang di bagian kraniinya dia juga keluar dari visura orbitalis yang superior. Untuk nervus trigeminus, dia tempat keluarnya ada di brachium pontis dan visura orbitalis superior, foramen rotundum sama foramen ovale. Yang di sini. Lalu untuk nervus yang keenam atau abducens, dia keluarnya itu di sulcus bulbopontinus sama visura orbitalis yang superior juga. Terus kalau untuk facialis, dia di sini keluarnya di kraniinya tuh di sini, lebih tepatnya itu di meatus acousticus internus sama angulus cerebellopontinus. Terus ada vestibulocochlear, itu tempat keluarnya itu ada di angulus cerebellopontinus dan meatus acousticus internus juga. Terus kalau yang glossopharyngeal itu dia ada di sulcus posterolaterale sama foramen jugulare. Nah, yang di sini. Terus sama halnya juga dengan nervus vagus, itu juga di foramen jugulare dan sulcus posterolateralis. Terus accessorius juga dia ada di sulcus posterolateralis sama foramen jugulare. Terus kalau yang nervus hipoglossus, dia tuh ada di sulcus anterolateralis sama canalis hipoglossi. Ya, di sini. Nah, lanjut ke vaskularisasi, lebih tepatnya di circulus arteriosus bilisi. Jadi circulus arteriosus bilisi itu untuk memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi yang anterior sama posterior yang ada di otak. Jadi melindungi terhadap iskemia jika terjadi kerusakan pada satu sisi. Terdiri dari arteri carotis interna, ini yang pertama, yang utama, dan dia bakalan bercabang menjadi arteri cerebri yang anterior sama arteri cerebri yang media. Terus arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior ini dia terdiri dari dua arteri, yang kanan sama yang kiri, dan dia tuh bakalan memberi pasokan darah ke lobus bagian frontal sama lobus yang bagian parietal. Terus ada arteri communicating anterior. Jadi dia ini ada di sini, arteri communicating anterior. Dia ini fungsinya untuk menghubungkan kedua arteri cerebri anterior, yang dextra sama yang sinistra. Lalu ada arteri vertebralis.
vertebralis itu yang ini, dia bakalan berjadi satu menjadi arteri basilaris yang memfoskalisasi bagian truncus cerebri, kemudian bakalan bercabang menjadi arteri cerebri posterior dextra et sinistra. Lalu arteri cerebri posterior yang kanan sama kiri ini memasuk darah ke lobus occipital dan lobus temporal serta bagian talamus. Nah, terus di sini juga ada arteri communicating yang posterior. Jadi dia tuh fungsinya tuh menghubungkan arteri cerebri posterior sama arteri carotis interna yang tadi. Nah, selanjutnya itu ada jalur penglihatan. Jadi jalur penglihatan tuh dimulainya tuh dari media refrakta. Nah, media refrakta itu pertama terdiri dari kornea. Kornea itu yang ini. Kornea ini sifatnya itu transparan sehingga cahaya tuh bisa masuk gitu dan bakalan direfraksikan. Terus setelah dia tuh masuk ke kornea, dia bakalan ke aqueous humor. Nah, aqueous humor itu dia diproduksi oleh processus ciliaris di ruang anterior antara kornea sama lensa. Terus ada masuk ke lensa. Nah, di lensa ini dia tepatnya tuh ada di belakang pupil dan fungsinya tuh sebagai akomodasi atau untuk memfokuskan objek dari berbagai jarak ke retina. Karena itu lensa itu sifatnya itu elastis biconvex serta dia tuh transparan karena dia bisa memfokuskan cahaya gitu. Terus setelah dia ke lensa, dia bakal masuk ke vitreous humor, dan vitreous humor itu ada di corpus vitreus. Dia di sini. Nah, di sini itu viskositasnya 2-4 kali lebih dari air dan mengisi ruang lensa retina. Fungsinya tuh sebagai sandaran lensa. Pada corpus vitreus itu terdapat kanalis hyeloid yang merupakan pembuluh darah imberinal untuk vaskularisasi dari lensa. Terus barulah cahaya itu ke retina. Nah, di retina ini dia terdiri dari 3 pars, yaitu pars optica, pars ciliaris, sama iridica. Yang terdapat sel fotoreseptornya itu ada di pars optica. Jadi ada sel konus sama sel bacillus. Terus setelah itu rangsangan cahaya itu bakalan dibawa ke nervus opticus melewati chiasma opticum lalu ke bagian tractus opticus, yaitu corpus geniculatum lateral, lalu oleh radiotio optica menuju ke sentrum visual, itu tepatnya di lobus occipital visura calcarina atau area nomor 17. Nah, itu untuk perjalanan penglihatan. Lalu selanjutnya itu untuk materi yang musculi bulbi, perbedaan simpatis dan parasimpatis, serta modalitas saraf kranial. Yang pertama itu adalah musculi bulbi. Yang pertama itu ada musculi bulbi. Jadi di sini terdapat otot-otot yang fungsinya itu untuk menggerakkan bola mata, terdiri dari superior rectus, medial rectus ke sini, arahnya ke samping tengah, lalu lateral rectus, lalu ada obliquus superior dan obliquus inferior, serta ada inferior rectus. Nah, semua otot ini bakalan diinervasi sama nervus oculomotorius kecuali pada musculus rectus lateralis. Nah, musculus lateralis ini bakalan diinervasi oleh nervus yang troklear atau nomor 4. Terus ada juga musculus obliquus superius yang ini itu tuh bukan diinervasi oleh nervus 3 tapi diinervasi oleh nervus nomor 6 atau nervus abducens. Ini untuk pergerakan dari muskulus-muskulusnya. Terus ada perbedaan dari simpatis sama parasimpatis. Jadi kalau simpatis dia itu distribusinya ke segmen thorakolumbal kayak kulit, kelenjar keringat, terus erektor pili dan jaringan adiposa gitu-gitu. Sedangkan kalau yang parasimpatis dia itu ke segmen yang kraniosakral. Jadi pada bagian kepala sama organ dalam di dada, di perut, dan di panggul sama serta beberapa di pembuluh darah. Lalu untuk lokasi preganglioniknya dia ada di cornulateralis atau nucleus intermediolaterales cornulateralis medulla spinalis atau NILCLMS di segmen medulla spinalis yang thoracal 1 sampai lumbal 2.
makanya thoracolumbar gitu. Kemudian bakalan ke ganglia truncus sympathicus atau ganglion prevertebralis. Sedangkan kalau yang parasimpatis yaitu lokasi preganglioniknya ada di nukleus saraf kranial yang ke-3, lalu ke-7, 9, dan 10. Dan pada substansia grisea pada medula spinalis juga pada segmen sacralis 2 sampai sacralis 4 atau kranio sakral. Terus untuk panjang akson dari simpatis dia itu neuron preganglioniknya itu aksonnya lebih pendek, sedangkan postganglionnya aksonnya lebih panjang. Sedangkan kalau yang parasimpatis preganglionnya itu aksonnya lebih panjang dan postganglionnya tuh aksonnya lebih pendek, jadi kebalikan. Terus kalau untuk neurotransmitter di simpatis dia itu neuron preganglioniknya melepaskan asetilkoin atau ACH. Sedangkan kalau neuron postganglioniknya itu bakalan melepaskan norepinefrin. Parasimpatis dia bakalan preganglionik sama postganglioniknya itu bakalan melepaskan sama-sama ACH atau asetilkolin. Terus untuk efek fisiologis dari simpatis itu tuh fight or flight. Sedangkan kalau yang parasimpatis itu rest and digest. Nah, selanjutnya itu adalah modalitas syaraf kranial. Kita harus memperhatikan 3 hal penting ini dulu. Yang pertama tuh arah rangsangannya. Jadi kalau berjalan dari reseptor ke organ syaraf pusat itu namanya afferent atau lintasan yang sensorik. Sedangkan kalau dari saraf pusat ke efektor itu berarti motorik atau efferent. Terus bentuk rangsangan yang diterima oleh organ itu ada 2, yaitu rangsangan umum kayak nyeri, terus suhu, tekanan, dan lain-lain, itu tuh namanya general. Sedangkan kalau yang dari organ indera kayak mata, telinga, hidung itu tuh spesial. Nah, terus kita juga memperhatikan tentang asal-usul organ yang menerima rangsangan tersebut. Kalau endoderm itu tuh kayak otot mimik, terus otot pembuluh darah, sama otot yang di faring, laring, dan lain-lain, itu berarti visceral. Terus kalau yang ektoderm itu kayak kulit, mata, telinga, jantung, dan lain-lain itu namanya somatik. Nah, baru ke penamaan komponen fungsinya. Yang pertama itu saraf yang menginervasi organ derivat yang ektoderm itu namanya somatik. Jadi yang ke kulit itu berarti general somatik, kalau ke mata dan ke telinga berarti spesial somatik. Terus kalau yang menginervasi otot polos, miokardium, dan glandula itu berarti general visceral efferent. Berarti kalau yang menginervasi otot derivat somitus semito yang mesoderm berarti general somatic efferent. Terus ini untuk arcus branchialis itu berarti special visceral efferent. Terus kalau yang menginervasi sel-sel gustus berarti special visceral efferent. Terus kalau yang membawa rangsang sensibilitas dalam itu berarti general visceral afferent. Sedangkan kalau yang proprioceptif itu berarti general somatic afferent atau namanya proprioceptif. Nah, sekian laporan anatomi dari saya. Terima kasih.